warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Presiden Prabowo Subianto mengundang perhatian media asing ketika menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September lalu. Shalom. Salah satu hal yang disorot adalah gaya salam multireligi yang diucapkan pada akhir pidatonya, yakni rangkaian salam dari Islam, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Media asing pun menilai salam tersebut mengandung pesan simbolik dari negara Muslim terbesar di dunia. Media India The Daily Jagran menyoroti salam Om Shanti Shanti Om yang biasa digunakan umat Hindu dan mengajak semua agama hidup rukun. Sementara itu, Times of India menyoroti sisi sekuler dari salam Prabowo. Media tersebut menilai salam multireligi yang disampaikan oleh Prabowo menunjukkan upaya Prabowo menghadirkan semua agama besar dalam satu pesan perdamaian, khususnya di forum diplomasi internasional. Media News 18 dari India juga menyoroti gaya salam Prabowo yang unik sebagai simbol dunia ideal yang ia impikan, yakni perdamaian tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Sementara itu, media Times of Israel juga menyoroti salam pluralisme Prabowo. Media tersebut menilai kata shalom jarang diucapkan pemimpin negara Muslim, terutama di forum internasional. CCTV ini merekam saat pasangan suami istri mendatangi dapur sebuah restoran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dua pelaku mengintimidasi kepala dapur dan pegawai restoran lantaran makanan yang mereka pesan tak kunjung datang. Pasangan suami istri yang merupakan seorang gitaris dan seorang psikolog kemudian membawa 14 makanan dan minuman tanpa membayar. Rekaman video ini akhirnya viral setelah diunggah ke media sosial. Pihak restoran melayangkan somasi kepada pelaku untuk meminta maaf, baik kepada pemilik restoran maupun kepada karyawan. Namun, somasi ini tidak diindahkan hingga pihak restoran menempuh jalur hukum. Kami kemarin somasi kami itu tidak ada berbicara uang. Nanti mungkin pasca ini teman-teman boleh cek, sepertinya udah ada beredar tuh informasinya. Somasi kami itu permintaannya cuma 3 utamanya. Pertama, permintaan maaf kepada company dan kepada klien kami. Kedua, permintaan maaf kepada karyawan yang dipukul. Ketiga, permintaan maaf kepada ibu yang dikutuk janinnya. Karena kan nggak ada salahnya ibu ini. Pihak restoran tidak mempersoalkan kerugian sekitar Rp530.000 yang dialami karena menunggu itikat baik dari terlapor untuk meminta maaf. Dari Jakarta, Helmi Sengpati melaporkan. Pemirsa, mahasiswa asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang berkuliah di Gorontalo tewas usai mengikuti pendidikan dasar Mapala. Diduga mahasiswa itu tewas usai mengalami penganiayaan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah Muhammad Jackson, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang meninggal dunia usai mengikuti pendidikan dasar Mapala. Proses pemulangan jenazah dari Gorontalo ke kampung halamannya di Muna memakan waktu 3 hari menggunakan ambulans. Keluarga berharap aparat kepolisian segera mengusut tuntas penyebab kematian Muhammad agar pelaku bisa segera ditangkap dan diproses sesuai hukum. Saya juga sudah melapor, saya mendatangkan kepada teman-teman saya sama keluarga saya di sana. Sudah ada penasihat hukum saya di sana, sudah mendatangkan kepada mereka agar segera diusut tuntas kasus ini agar pelaku semua ditangkap, diadili. Sementara Polres Bone Bolango yang menyelidiki kasus ini telah memeriksa 10 orang termasuk mahasiswa dan alumni yang masuk dalam panitia pengkaderan. Dari pihak Polres Bone Bolango sudah meminta keterangan sebanyak 10 orang yang terkait dengan proses di SAR Mapala. Namun akan berlanjut dengan pihak-pihak yang lainnya yang mengetahui tentang kejadian di
Diksar Mapala tersebut. Sebelumnya Muhammad Jackson mengikuti Diksar Mapala Kampus Universitas Negeri Gorontalo selama 4 hari, mulai tanggal 14 hingga 18 September 2025. Dari Gorontalo dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Nur Faizila Hasan, A-News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, polemik ijazah Gibran terus bergulir. Terbaru Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta, Wuryanti, tegaskan Wapres Gibran lulusan SMP 1 Surakarta lengkap dengan ijazah. Ijazah sekolah menengah pertama milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dipertanyakan. Ijazah milik Gibran dipertanyakan Dr. Tifa melalui unggahan di akun X. Dirinya mempertanyakan apakah SMP Negeri 1 Surakarta mengeluarkan ijazah milik Gibran. Apabila tidak mengeluarkan, ia menyebut bahwa Gibran hanya lulusan sekolah dasar. Namun pernyataan Dr. Tifa ditampik oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Surakarta, Wuryanti. Dirinya memastikan bahwa Gibran lulus dari SMPN 1 Surakarta. Wuryanti juga memastikan Gibran mempunyai ijazah dari SMP Negeri 1. Namun sayang, Wuryanti tidak bisa menyebutkan kapan tahun kelulusan Gibran. Mas Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta dan lulus. Lulus tadi itu tidak benar. Itu tidak benar. Lulus. Mas Gibran lulus dari SMP 1. Dan ada ijazahnya ya, Bu? Ada. Polemik ijazah sekolah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Tidak hanya ijazah sekolah menengah atas yang disetarakan yang dipertanyakan, namun kini ijazah sekolah menengah pertama yang juga dipermasalahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, A-News melaporkan. Ya, sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada backup di balik gugatan ijazah Wakil Presiden yang juga anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Gibran dianggap tidak sah dan digugat 125 triliun rupiah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut berkomentar terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dimasalahkan. Namun demikian, Jokowi menghormati proses hukum yang berlangsung. Jokowi berpandangan ijazah ini dipermasalahkan sejak lama dan menduga ada yang backup. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya, ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat karena dianggap tidak sah digunakan untuk mencalonkan diri sebagai Cawapres 2024 lalu. Penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai 125 triliun rupiah. Proses hukumnya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bisa Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya melakukan penjumputan paksa terhadap Direktur PT Wahana Adiawarda, Menas Erwin Johansyah. Menas diduga terlibat suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung bersama mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan. Setelah 2 kali mangkir dari pemanggilan, KPK melakukan upaya penangkapan paksa terhadap Menas Erwin Johansyah. Penangkapan dilakukan pada Rabu malam 24 September 2025 di kawasan Tangerang Selatan. Tersangka kemudian langsung dibawa ke gedung KPK dan ditahan untuk 20 hari pertama di rutan KPK. Bahwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung atau MA, sebelumnya KPK telah menetapkan 2 orang tersangka ini lanjutannya, yaitu Saudara HH selaku Sekretaris Mahkamah Agung periode 2020-2023, kemudian MED selaku Direktur PT WA atau pihak swastanya. Jadi yang mengurus perkara-perkara di Mahkamah Agung salah satunya itu. Penangkapan pengusaha Menas Erwin Johansyah terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA yang menyeret ex-sekretaris MA Hasbi Hasan. Dalam konstruksi perkara, Menas diduga memberikan fasilitas menyewa tempat pertemuan hingga menyerahkan sejumlah uang kepada Hasbi Hasan. Pembayaran dilakukan bertahap, mulai dari uang muka hingga pelunasan jika perkara dimenangkan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Dan informasi lainnya, pemirsa, usai mengunjungi Kanada, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Belanda dan akan bertemu langsung dengan Raja Willem-Alexander. Dari Bandara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Prabowo beserta rombongan segera menuju Bandara Schiphol, Belanda untuk melakukan kunjungan kenegaraannya. Sejumlah delegasi melepas keberangkatan Prabowo, di antaranya Dubes RI untuk Kanada, Musin Shihab, dan Dubes Kanada untuk RI, Jess Dutton. Dalam kunjungannya ke Belanda nanti, Prabowo akan bertemu langsung dengan Raja Willem-Alexander guna membahas hubungan bilateral kedua negara. Sebelumnya di Kanada, Prabowo melakukan 2 pertemuan penting yang menandai babak baru dalam penguatan hubungan kedua negara. Perkuat kemitraan, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Kanada. Ya, hasilnya Indonesia dan Kanada menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau ICA-SIPA. Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan resminya ke Kanada dengan bertemu Gubernur Jenderal Mary Simon di Rideau Hall, Ottawa. Setibanya di Rideau Hall, Prabowo disambut hangat oleh Mary Simon dengan suasana penuh persahabatan. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas kesamaan visi dan misi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, serta menegaskan semakin eratnya hubungan kedua negara. Usai bertemu Mary Simon, Prabowo melanjutkan kegiatan di Kanada dengan bertemu Perdana Menteri Mark Carney, sekaligus menyaksikan proses penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada atau ICA-SIPA. Penandatanganan ICA-SIPA dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dan Menteri Perdagangan Kanada Maninder Sidhu. Dengan perjanjian ini, Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impornya terhadap barang dari Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberasi terhadap 85,8% pos tarif. I think this will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone. And as you mentioned, we worked very hard, sir. We studied 9,000 pages of agreement. That's right. We're up all night. So, I mean, but anyway, we are here to witness and sign this great agreement. So I'm very proud, I'm very lucky to be the Indonesian president who brings this back to Indonesia. Colleagues, friends, this is the right deal at the right time with the right partner. This is our largest export market, Canada's largest export market in Southeast Asia. Implementasi ICA-SIPA juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi dunia usaha, termasuk transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta komitmen dalam pemberdayaan UMKM. Kunjungan Prabowo Subianto di Kanada diakhiri dengan jamuan makan malam yang digelar oleh Perdana Menteri Mark Carney di Fred and Elizabeth Fontaine Garden Court, National Gallery of Canada. Jamuan makan malam ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan strategis antar kedua negara. Presiden Prabowo juga diajak berkeliling mengunjungi National Gallery of Canada. PM Carney menunjukkan sejumlah karya budaya bangsa Kanada. Istiqlal bersolawat. Cahaya hati, cahaya Indonesia bersama. Boleh dalam Islam begitu. Jadi anak yang soleh. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Mumpuk keimanan kita. Manusia butuh hikmah. Bangunannya adalah ketakwaan. Solawat Gus Asmi turut dihadiri. Cahaya hati, cahaya Indonesia. Doa untuk bangsa. Eksklusif hanya di iNews.